Selasa, 13 Desember 2016 akan menjadi hari yang bersejarah bagi Basuki Cahayapurnama dan seluruh masyarakat Indonesia. Pada hari itu, Gubernur nonaktif DKI Jakarta akan memasuki sidang perdana untuk kasus penistaan agama yang dituduhkan kepadanya. Menjadi sorotan publik baik di dalam maupun luar negeri hingga menimbulkan gelombang tuntutan. Sidang Basuki yang dijerat dengan pasal 156A KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara ini pun dilakukan dengan berbagai persiapan dan pertimbangan yang matang, mulai dari lokasi dilakukan persidangan hingga pengamanan. Awalnya, ada beberapa alternatif lokasi sidang. Dari mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian berubah karena gedung tengah direnovasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lalu ke Gedung Serbaguna Cibubur, hingga akhirnya Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasolowan Siantuni menegaskan, sidang perdana akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menempati gedung eks Pengadilan Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada. Hakim untuk sidang kasus Ahok berjumlah 5 orang. Yang ketua Majelis Hakim adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dwiarso Budi Santiarto. 4 anggota Majelis Hakim lainnya adalah Jupriyadi, Abdul Rosyad, Joseph Rahan Toknam, dan Iwayan Wirjana. Tidak hanya masalah pengamanan dan lokasi persidangan. Apakah sidang Ahok akan disiarkan secara langsung di media atau tidak juga turut menjadi perhatian. Kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum di Indonesia, perbedaan keyakinan yang membutuhkan sikap saling menghormati, ditambah unsur pemilihan kepala daerah, membuat kasus ini kian pelik. Namun semakin ternanti dan tantangan untuk pemimpin agar dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Ya, sidang perdana akan digelar esok, pemirsa, dan tentu saja tadi di segmen sebelumnya ada harapan masyarakat bahwa persidangan ini akan berlangsung secara lancar, begitu ya, bisa menjaga keamanan dan juga kenyamanan mungkin bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya. Tentu saja kalau ditanya bagi kuasa hukum, siapkah menghadapi sidang besok? Pasti jawabannya adalah siap. Kami hadirkan 4 orang narasumber untuk menuju sidang Ahok pada malam hari ini di program Talk to iNews. Kuasa hukum dari Pak Ahok ada Bang Sira Prayuna, selamat malam. Selamat malam. Saya tidak menanyakan kesiapan Anda, pasti Anda bilang siap, begitu kan? Mau tidak mau pasti akan siap. Kemudian ada juga Pak Abdurrahman Saleh, selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian dari pihak KPI, kami juga mengundang ada Profesor Opsatar Sinaga yang kemarin juga sempat menggelar pertemuan begitu ya dengan media-media. Boleh tidak live atau tidak begitu. Tapi walaupun sebenarnya di KPI mengatakan sebaiknya tidak begitu kan. Tapi tentu sudah ada tawa-tawa. Pengen hati lagi ya ini sih sama KPI ya. Baik, kemudian ada juga Kang Asep Iwan Iriawan gitu ya. Saya sebutnya sebagai mantan hakim ya. Enggak lah, apa aja saya. Oh, apa aja. Siapa aja kalau pakar hukum juga bisa begitu ya. Gitu loh. Oke, Bang Sira, menghadapi sidang besok begitu ya. Ini kan masyarakat juga mengharapkan bahwa sidang besok berjalan dengan lancar begitu ya. Ini adalah sidang perdana sebenarnya dari Anda. Saya kira kita kembali pada prinsip peradilan bahwa bagaimana dalam sistem peradilan kita itu yang paling pokok adalah menjaga independensi dan imparsialitas jalannya proses peradilan. Syarat untuk itu saya kira harus diciptakan satu suasana yang kondusif. Yang tenang sehingga proses pemeriksaan oleh majelis hakim, baik itu pemeriksaan, mengadili maupun memutus perkara sampai akhir nanti masa persidangan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kita untuk menemukan keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak. Oke, seluruhnya sudah terlihat begitu ya. Ini sudah sesuai dengan teknisnya, sudah sesuai dengan jalurnya, bahkan besok sudah masuk dalam sidang perdana begitu. Iya, saya kira ini kan merupakan kewenangan dari pihak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bagaimana mempersiapkan teknis peradilan besok. Saya kira saya mengikuti perkembangan dari berbagai media bahwa terus dilakukan berbagai persiapan langkah-langkah mengantisipasi baik jumlah orang, berapa yang akan masuk pengunjungnya, berapa advokatnya yang akan mendampingi, terus pihak kejaksaan berapa, terus sistem ininya bagaimana. Saya kira mudah-mudahan kita semua bisa melihat persidangan besok berjalan lancar, tertib, damai,
Sehingga apa yang dicita-citakan, yang diharapkan oleh publik akan menemukan keadilan itu akan terlihat dalam proses persidangan. Oke, boleh kami tahu apa tanggapan dari Pak Ahok sendiri terkait dengan besok adalah sidang perdananya. Kalau terakhir hari ini Pak Ahok kembali meluncurkan permintaan maaf begitu ya ke hadapan publik, ke hadapan umat muslim begitu terkait dengan apa yang sudah dilakukannya. Ya, saya kira itulah suasana kebatinan beliau. Kalau kita kembali dalam konteks besok ya, besok itu kan acara persidangannya tunggal, yaitu pembacaan dakwaan. Kemudian kami akan lihat apakah dalam penyusunan dakwaan ini majelis jaksa penuntut umum secara formil maupun material telah memenuhi syarat pasal 156 atau 143 ayat 1 itu. Kalau memang ada yang tidak diuraikan secara lengkap, jelas dan terang, sehingga bagi terdakwa sendiri akan mempersulit dalam proses pembelaan dirinya, maka kami tentu akan mengkaji apakah penting atau tidak di dalam melakukan eksepsi terhadap itu. Oke, baik. Itu masih nanti begitu ya. Kalau kita lihat ini kan masih sidang perdana sebenarnya. Pak Abdurrahman Saleh, kalau Anda melihat besok ini adalah sidang perdana, artinya sidang yang memang ditunggu-tunggu atau dinantikan begitu ya. Kalau dari kacamata Anda mungkin sebagai seorang mantan jaksa agung begitu ya, proses yang sudah dilakukan sampai dengan sejauh ini. Kita flashback sedikit Pak, sebelum kita masuk ke dalam persidangan besok. Pada hemat saya, ini memang perkara istimewa dan perkara besar. Oke, Anda mengatakan ini istimewa ya. Ya, jadi tidak mungkinlah kita mengecil-ngecilkan ya. Kalau dakwaannya itu menyangkut kitab suci, apalagi kitab suci yang kebetulan dianut oleh mayoritas beratus juta orang lah, katakan. Agama mayoritas begitu. Ya, itu pasti akan mendapat sorotan yang luar biasa juga. Dan saya mengharap ya masing-masing pihak menjaga diri lah, meskipun sakit hatinya besar ya. Ya, mudah-mudahan saling menjaga diri. Jangan nanti ada komentar-komentar yang keluar dari rel lagi. Kita tidak bisa bayangkan nanti apa yang terjadi. Oke, kalau akhirnya bahwa persidangan ini digelar di bekas kantor dari PN Jakarta Pusat begitu ya, walaupun sebenarnya penyelenggaranya adalah PN Jakarta Utara. Tapi sebenarnya pelaksanaan ini pun sempat berpindah-pindah begitu untuk lokasinya. Yang berhak untuk menentukan sebenarnya siapa sih Pak Abdurrahman Saleh untuk lokasi persidangan sini sendiri? Apakah dari kejaksaan atau memang dari pihak kepolisian juga berhak untuk mengajukan usul? Kalau usul kan bisa dari mana saja ya. Tapi menurut saya tetap pengadilan yang berhak. Pengadilan Jakarta Utara tetap yang berhak untuk memutuskan. Oke. Kalau tadi dikatakan ini adalah sebenarnya kasus yang istimewa, kasus yang luar biasa begitu ya. Prof, kemarin dalam diskusi media mengatakan ada beberapa media yang memang ingin begitu ya untuk melihat secara langsung, memuaskan keinginan publik untuk melihat bahwa sidang ini bisa dilaksanakan secara terbuka begitu ya, ataupun misalkan juga bisa disiarkan secara langsung sebenarnya. Beberapa media mengatakan lebih baik untuk bisa disiarkan secara langsung, tapi himbauan KPI mengatakan untuk kalau bisa tidak begitu ya. Sebenarnya apa sih pertimbangan dari KPI sendiri untuk mengatakan supaya ini tidak disiarkan secara langsung? Ada kekhawatirankah mungkin? Bukan, itu saya koreksi ya, bahwa pada pertemuan fokus group discussion itu tidak ada himbauan sebaiknya tidak ada. Oh, oke. Karena kita menyadari secara regulasi tidak ada larangan. Tidak ada larangan sama sekali sebenarnya ya. Tayangan atau live gitu ya, tidak ada. Hanya persoalannya, kenapa kita melakukan fokus group discussion? Kita ingin media, terutama lembaga penyiaran, kan kalau di koran kan nggak ada masalah kan. Atau di radio mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau live, karena dia menampilkan figur, kemudian nanti kadang-kadang ada pengadilan di luar pengadilan. Pada saat yang sama kemudian TV-nya mengundang pakarnya pakar psikologi. Kemudian ada yang ditanya saksinya lalu bilang, itu menurut mimiknya gimana kan gitu. Lalu terjemahannya jadi lain-lain kan. Oh, ini mengacu pada sidang sebelumnya begitu ya? Iya, itu karena itu kita pada waktu itu membuat fokus group discussion itu dengan maksud untuk merimainkan kembali self control dari televisi, terutama lembaga penyiaran yang memang berniat untuk melakukan tayangan langsung. Dengan begitu, karena memang
Dengan begitu itu baru kita bisa tahu, oh ya mereka menyadari, dan pada saat itu para pimpinan redaksi bersepakat, iyalah kita akan menggunakan self control untuk kepentingan bangsa dan negara, jangan sampai nanti efeknya menjadi memecah belah. Karena kita tahu ini ada kubu-kubuan gitu ya. Yang kedua, memang dalam aturan keterbukaan yang disebut dalam putusan KUHP yang mengenai pasal 153 tentang terbuka, terbukanya itu kan masih mengandung penafsiran. Terbuka maksudnya terbuka itu di ruang sidang, atau terbuka boleh ditayangkan langsung dari ruang sidang. Nah kalau demikian kan berarti keputusannya itu terserah pada majelis hakim. Even presiden sekarang mengatakan kami bagusnya terbuka. Presiden juga nggak boleh intervensi kan. Ini kan putusannya ada di ketua majelis hakim. Artinya kewenangan terbesar ada di majelis meskipun hakim, pada hari ini ya? sudah mulai ada yang trial by press mengatakan bahwa besok itu humas mengizinkan live gitu. Itu kan belum tentu. Toh nanti hakim itu punya kewajiban untuk menjaga ketertiban. Kalau dianggap ketertiban di dalam pasal 217 dan 218 menyebut ketertiban itu ternyata wah ini kalau nggak ditutup secara tidak boleh live, ini kayaknya nggak tertib nih. Bisa saja. Atau pertimbangan lain, pertimbangannya kalau dibuat dia tidak live, jangan-jangan nanti semua yang mendukung satu pihak datang ke pengadilan yang isinya cuma 80 orang itu. Dan kemudian datang ke sana lalu berbondong-bondong penuh, terjadi kerusuhan. Artinya pernyataan terbuka itu sendiri juga harus diperjelas begitu ya, apakah memang terbuka memang untuk umum dalam ruang sidang atau memang terbuka masyarakat yang di rumah pun namun juga bisa kita kan menyaksikan. harus lihat ada kebebasan informasi publik yang sama haknya dengan hak asasi manusia. Kalau demikian halnya maka kembali kemana? Kembali ke lembaga penyiaran. Self control dia jalan nggak nih? Kalau mereka self controlnya jalan, kita nggak usah takut mau gimana juga. Kita lanjutkan nanti ya Prof ya, kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan ini di Talk to News sesaat lagi.